Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Wijini Rahayu dari kelas 10 TKJ 1 mau mempresentasikan PPT tentang perangkat input, output, storage device, dan topologi jaringan. Next. Yang pertama ada perangkat input. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam sistem atau program komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Perangkat input digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu perangkat input langsung dan tidak langsung. Perangkat input langsung adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data secara langsung ke sistem komputer tanpa perlu diterjemahkan oleh operator. Sedangkan perangkat input tidak langsung adalah perangkat yang memasukkan datanya dari luar komputer secara tidak langsung. Artinya data tersebut perlu dibaca atau didekati terlebih dahulu secara manual. Macam-macam dari perangkat input yaitu keyboard, mouse, touchpad, touchscreen, trackball, light pen, mikrofon, scanner, webcam, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat output. Perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil dari proses yang telah digunakan oleh sistem atau program komputer. Seperti yang kita tahu, informasi yang dibutuhkan manusia sangatlah bervariasi. Ada yang ingin dapat dilihat, didengar, ada pula yang harus dipelajari dalam waktu yang cukup lama. Atas dasar tersebut, maka perangkat output dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai keinginan dari penggunanya. Macam-macam dari perangkat output antara lain monitor, speaker, printer, headset, proyektor, headphone, VGA, dan lain-lain. Kesimpulan dari perangkat input dan output yaitu mengirimkan informasi ke sistem komputer untuk diproses, sedangkan perangkat output menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses tersebut. Yang ketiga ada storage device. Pengertian dari storage device adalah komponen atau bagian dari komputer yang digunakan untuk menyimpan data, perintah, atau instruksi yang akan diproses di perangkat processing. Tanpa storage device, komputer tidak akan dapat berjalan atau memuat data. Storage device secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu penyimpanan internal dan penyimpanan eksternal. Yang pertama ada penyimpanan internal. Penyimpanan internal adalah bentuk memori yang menyatu dengan prosesor. Fungsi penyimpanan internal adalah untuk mengingat data atau program yang digunakan saat PC atau laptop sedang berjalan. Contoh dari penyimpanan internal yaitu RAM, ROM, dan SSD. Yang kedua ada penyimpanan eksternal. Penyimpanan eksternal adalah bentuk memori berupa perangkat keras atau hardware. Data di dalam memori eksternal dapat disimpan secara permanen, sehingga tidak hilang saat komputer dimatikan. Contohnya, flash disk, HDD, CD, DVD, memori SD, disket, pita magnetik, dan cloud storage. Yang terakhir adalah topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun mikrabel atau tanpa kabel. Berikut macam-macam dari topologi jaringan. Yang pertama, topologi ring. Topologi jaringannya digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kelebihannya yaitu biaya instalasinya murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya mudah dilakukan. Kekurangannya, jika terjadi masalah troubleshooting, jaringan ini terbilang rumit, sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Yang terakhir, jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Selanjutnya, ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC.
Kelebihannya yang pertama ada penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Yang kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang terakhir, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kekurangannya ada yang pertama, penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Yang kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang ketiga, ada biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihannya yaitu yang pertama, bandwidth limitnya cukup besar. Yang kedua, security data pada topologi ini sangat baik. Yang ketiga, ada tidak terjadi tabrakan arus data. Kekurangannya yang pertama, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Yang kedua, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal. Yang terakhir, ada instalasinya sangat rumit. Selanjutnya, topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk terkoneksi antar klien. Kelebihannya yang pertama, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang kedua, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Yang terakhir, lebih fleksibel. Kekurangannya yang pertama, topologi ini terhitung mahal. Yang kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Yang terakhir, sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda. Kelebihannya yang pertama, dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Yang kedua, susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangannya yang pertama, memiliki kinerja jaringan yang lambat. Yang kedua, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Yang terakhir, kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Yang terakhir ada topologi hibrid. Topologi hibrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Yang artinya, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hibrid. Kelebihannya yang pertama, bersifat fleksibel. Yang kedua, penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Kekurangannya yang pertama, proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Yang kedua, manajemen topologi hibrid sangat sulit dilakukan. Yang terakhir, biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dendi. Mulai OBS.